Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syesa Prita dari kelompok 7 dan kelompok lainnya adalah Dwi Cita Karani serta Angelia Marta Kariksa Sinaga akan mempresentasikan tentang revolusi digital dan strategi serta competitive advantage pada pemasaran global. Baik, di sini saya pertama jelaskan tentang revolusi digital. Di sini ada perkembangannya, di sini banyak sekali materinya, tapi saya singkat aja. Perkembangan teknologi ini ke arah serba digital, karena mereka ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup yang baru dan tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Nah, yang pastinya teknologi ini menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar manusia, bahkan sampai kebutuhannya. Karena teknologi ini juga dapat digunakan manusia untuk mempermudah melakukan apapun segala pekerjaan, baik itu online maupun offline. Lanjut. Nah, di slide selanjutnya, tren era digital. Di sini tuh teknologi digital masa kini yang semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Manusia telah dimudahkan dalam melakukan akses apapun terhadap informasi dengan berbagai jenis cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi itu sendiri, baik mau itu dapatnya dampak negatif ataupun positif, serta munculnya berbagai pula ancaman-ancaman yang ada terdapat di dalamnya. Lanjut, di bagian ketiga, Indonesia dan era digital. Nah, di sini sebagai negara berkembang, Indonesia mempunyai teknologi digital yang mampu mendorong berbagai kemajuan Indonesia dari segi infrastruktur, hukum yang mengatur kegiatan di dalam internet itu sendiri. Indonesia juga sudah siap hidup di era digital. Kesiapan Indonesia dalam koneksi internetnya saat ini sudah semakin membaik, bahkan sudah mencapai era 4G bahkan 5G dengan informasi dan transaksi elektronik, yaitu ITE. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Angel. Baiklah, saya Angelia Marta Kariksa Sinaga akan menjelaskan topik pembahasan, yaitu D. Dampak positif era digital antara lain: A. Informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya. B. Tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita. C. Munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik, sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. D. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E. Munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. F. Munculnya e-bisnis seperti toko online yang menyediakan berbagai barang kebutuhan dan memudahkan mendapatkannya. Adapun dampak negatif era digital yang harus diantisipasi dan dicari solusinya untuk menghindari kerugian atau bahaya antara lain: A. Ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. B. Ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi. C. Ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan dan lain-lain, atau menurunnya moralitas. D. Tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Cita Hirani Rangkuti. Saya akan melanjutkan materi mengenai tantangan di era digital. Dunia digital tidak hanya menawarkan peluang dan manfaat besar bagi publik dan juga kepentingan bisnis, namun juga memberikan tantangan terhadap segala bidang kehidupan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kehidupan. Upaya yang harus dilakukan pada era digital.
Ya, era digital harus disikapi dengan serius, menguasai dan mengendalikan peran teknologi dengan baik agar era digital membawa manfaat bagi kehidupan. Pendidikan harus menjadi media utama untuk memahami, menguasai, dan juga memperlakukan teknologi dengan baik dan benar. Kemudian itu, competitive advantage pada pemasaran global. A. Pengertian competitive advantage. Competitive advantage atau keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dan unggul dibandingkan kompetitor dalam industri sejenis melalui karakteristik dan sumber daya yang dikelola secara maksimal. Kemudian itu B. Implementasi competitive advantage. Secara umum, implementasi teori perusahaan tentang bagaimana cara bersaing akan memiliki 3 implikasi terhadap posisi kompetitif perusahaan. Ya, lanjut manfaat competitive advantage. Yang pertama itu ada manfaat keunggulan tersendiri bagi sebuah perusahaan yang antara lain yang satu meningkatkan kekuatan dari sebuah tim, yaitu secara umumnya perusahaan akan memiliki reputasi yang sangat baik, terus memiliki keuangan yang baik selama beberapa tahun terakhir, serta proses kerja dalam sebuah tim pada perusahaan akan menjadi lebih efisien. Yang kedua dapat mempengaruhi peluang perusahaan di antara pasar-pasar atau organisasi lainnya menjadi lebih maju dan unggul dari lainnya. Serta yang D, contoh competitive advantage, saat ini banyak sekali ditemukan perusahaan-perusahaan yang mempunyai keunggulan kompetitif dengan menggunakan berbagai jenis cara yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya slide akan dibacakan oleh Dwi Cita Kairani. Kemudian cara kerja competitive advantage. Cara kerjanya itu yang pertama menganalisis pasar, kemudian menerapkan strategi, lalu memantau kemajuan dan kinerja. Kemudian itu ada F, strategi pembangun keunggulan kompetitif. Strateginya itu yang pertama strategi biaya rendah dan strategi cost leadership. Kemudian itu strategi diferensiasi, lalu fokus strategi inovasi, strategi pertumbuhan dan analisis strategi. G. Alat ukur digunakan dalam keunggulan kompetitif. Ada 2, yaitu 1. Balance scorecard. Di sini saya akan menjelaskan pada balance scorecard dilihat dari 3 perspektif, yaitu keuangan, perusahaan harus mengelola. Kemudian dari konsumen, loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan. Perspektif internal yaitu pengukuran kualitas kegiatan bisnis secara internal dan menyeluruh yang dilakukan perusahaan. Dan perspektif sumber daya manusia perusahaan atau learning and growth, yaitu berhubungan dengan karyawan yang melakukan kontribusi serta kompetensi karyawan. Kedua, triple bottom line. Di sini saya akan menjelaskan triple bottom line adalah salah satu sistem utama yang digunakan oleh bisnis untuk menilai keuntungan yang mereka peroleh melalui solusi keberlanjutan perusahaan mereka. H. Dimensi keunggulan kompetitif. Ada 3, yaitu 1. Keunggulan strategis. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan strategis adalah rencana yang digunakan untuk mencapai keunggulan. Contoh, basis data berbasis web. Kedua, keunggulan taktis. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan taktis adalah metode untuk mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Contoh, pelanggan akses langsung ke informasi. Ketiga, keunggulan operasional. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Contoh, situs web mengingat preferensi pelanggan.
Ya, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan PDT kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.